Shalom, Bapak Ibu Opa Oma yang dikasih oleh Tuhan. Gimana kabarnya Bapak Ibu Opa Oma? Kiranya kita selalu diberikan kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera oleh Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Opa Oma, pada hari ini ibadah tanggal 28 September 2022 dengan tema pengharapan yang akan dilayani firman oleh Penatua Ibnu Kristanto dan majelis pendamping, yaitu saya sendiri, Penatua Brian Sitoma. Bapak Ibu, Opa Oma, kiranya kita bisa mengikuti ibadah dengan baik, walaupun dalam secara online kita tetap satu hati dan menyanyikan pujian dengan semangat, sukacita, dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Biarlah firman setiap yang kita dengar bisa menjadi pedoman hidup kita bersama. Mari, karena itu Bapak Ibu, saya ajak untuk memuji nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 440 berjudul Di Badai Topang Dunia. Bapak Ibu, Opa Oma, mari kita suatu dalam doa. Puji dan syukur Tuhan Yesus Kristus Tuhan, untuk kasih setia-Mu Tuhan, kami bisa bersama-sama kembali Tuhan untuk ibadah, persekutuan, usia lanjut dengan melalui channel YouTube secara online Tuhan. Biar Tuhan Yesus Kristus Tuhan memberkati kami Tuhan, setiap kami mengikuti ibadah Tuhan menjadi hal yang baik buat hidup kami Tuhan Yesus Kristus, dan juga
kiranya Tuhan dalam ibadah online Tuhan, kami yakin Tuhan apa yang kami dapatkan Tuhan dalam setiap firman, setiap puji dan penyembahan kami Tuhan, bila bisa dapat diterima oleh-Mu Tuhan. Bila firman-Mu Tuhan, kiranya Tuhan Yesus Kristus bisa jadi pedoman buat hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk beribadah online Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Haleluya. Amin. Mari Opa Oma, Bapak Ibu, kita membacakan Mazmur pada hari ini yang diambil Mazmur 62 ayat 1 sampai 13. Judulnya adalah Perasaan Tenang Dekat Allah. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutan, Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian? Seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ia tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang bina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekarang lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harapan yang sia-sia kepada perampas. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia, ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mengucapkan terima kasih karena diberi kesempatan untuk melayani pada kebaktian lansia pada saat ini. Beberapa waktu yang lalu saya diberi tugas untuk melayani di lansia, namun karena berhalangan sehingga saya membatalkan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saat ini saya diberi kesempatan lagi untuk melayani di kebaktian lansia pada saat ini. Sungguh terima kasih. Saat ini saya diberi tema pengharapan. Bapak Ibu, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari saya ajak untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pimpinan dan penyertaan-Mu. Tuhan telah menolong kami, menyertai kami di dalam menjalani kehidupan ini. Kami bersyukur atas segala kesehatan yang telah Tuhan berikan kepada kami dan kepada oma, opa, bapak, ibu, lansia yang ikut pada kebaktian saat ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan. Tuhan memberikan waktu kepada kami untuk bersekutu, untuk beribadah, untuk merenungkan firman-Mu. Tuhan, pimpin kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu, merenungkan firman-Mu,
Dan Roh-Mu yang kudus memimpin menyertai kami, sehingga Roh-Mu yang kudus itu menolong kami, menguatkan kami, memimpin kami, sehingga kami dapat menjalankan firman-Mu itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga iman kami, pengharapan kami, sungguh-sungguh hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, pimpinlah, sertailah ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Berkatilah device yang kami gunakan, sehingga dapat berjalan dengan baik. Amin. Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa saya diberi tema tentang pengharapan. Bapak Ibu, iman akan menumbuhkan atau menghasilkan kasih. Iman juga akan menumbuhkan atau menghasilkan pengharapan. Sering ada 3 kata, iman, pengharapan, dan kasih. Ketiga hal ini tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Bapak Ibu, sebelum kita lebih jauh membaca firman Tuhan, apa sih yang dimaksud dengan pengharapan itu? Pengharapan sama dengan harapan, sama dengan keinginan. Lalu apa makna yang sesungguhnya tentang harapan itu? Yaitu keinginan agar sesuatu itu terjadi sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Tentunya yang seturut sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam kitab Ibrani dijelaskan bahwa pengharapan itu adalah sauh atau jangkar yang memberi kekuatan kepada kita. Pengharapan diibaratkan bagikan jangkar di dalam sebuah kapal. Demikian juga pengharapan kita kepada Tuhan Yesus itu akan memberikan sebuah kekuatan. Pengharapan itu adalah sebuah optimisme. Optimisme yang menghasilkan upaya yang kuat untuk meraih sebuah harapan itu tadi. Agar apa yang terjadi sesuai dengan harapan, sesuai dengan keinginan, ataupun apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mari kita bayangkan sedikit tentang sauh atau jangkar dalam sebuah kapal. Bayangkan ketika kapal tidak mempunyai jangkar atau sauh, maka kapal itu akan terombang-ambing. Pun demikian dengan kehidupan kita. Kalau kita tidak mempunyai pengharapan, maka hidup kita pun akan terombang-ambing. Sulit dikendalikan. Bayangkan juga bahwa sauh atau jangkar itu pasti mempunyai tali yang kuat, yang terikat pada kapal. Pun demikian kita. Kita pun harus berpengharapan kepada Tuhan secara kuat. Karena apa? Karena harapan itu adalah sauh yang terikat kuat pada kapal. Pengharapan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Karena Yesus adalah satu-satunya harapan kita. Mari kita akan membaca firman Tuhan dari Markus 5 ayat 21 sampai dengan 43 yang akan dibacakan dibantu oleh istri saya. Kita akan simak, kita akan baca. Markus 5 ayat 21 sampai 43.
Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengurumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya, keadaannya semakin memburuk. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga, Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling dan di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara dari Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur. Tapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, talitakum, yang berarti, hei anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu, lalu menyuruh mereka memberi anak itu makan. Bapak Ibu, Oma Opa yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, sedemikian jauh pembacaan kita firman Tuhan pada saat ini. Bapak Ibu, di sini ada dua tokoh yang sungguh-sungguh mendapat jawaban dari Tuhan Yesus. Nah, pada saat itu
sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang mengerumuni dia atau mengerumuni Tuhan Yesus, sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya. Bapak Ibu, Yairus, seorang kepala rumah ibadat, tersungkur di depan kaki Tuhan Yesus. Ini adalah pemandangan yang aneh pada waktu itu. Karena apa? Biasanya kepala rumah ibadat pada waktu itu selalu bertentangan dengan Tuhan Yesus. Namun kepala rumah ibadat yang bernama Yairus ini sujud di hadapan atau di kaki Tuhan Yesus di depan banyak orang. Ini adalah suatu tindakan yang aneh, tindakan yang berbeda dengan kepala rumah ibadat pada waktu itu, yang biasanya selalu bertentangan dengan Tuhan Yesus. Mengapa dia sujud di depan kaki Tuhan Yesus? Karena dia punya harapan agar anaknya yang sakit disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dan Yairus ini tidak malu-malu, Bapak Ibu. Di depan orang banyak dia sujud di kaki Tuhan Yesus. Dan di sini Tuhan Yesus menerima Yairus dengan senang hati di situ. Bahkan di sini si Yairus ini memohon dengan sangat kepada Tuhan Yesus. Anak perempuanku sedang sakit, hampir mati. Bapak Ibu, di sini kegalauan Yairus tentang anaknya yang sakit itu luar biasa. Hampir mati. Dia minta pertolongan kepada Tuhan Yesus agar datang ke rumahnya untuk menyembuhkan anaknya yang sedang sakit. Nah, ia memohon dengan sangat agar datang ke rumahnya. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, mengikuti Tuhan Yesus. Dan berdesak-desakan di dekatnya. Nah, belum sampai di rumah Yairus, adalah seorang wanita yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Dia melihat Tuhan Yesus akan menuju ke rumah Yairus, dan si perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun ini sudah sering mendengar tentang pekerjaan Tuhan Yesus yang sering mengadakan mujizat, sering mengadakan apa yang diperbuat oleh Tuhan Yesus, ajaran-ajarannya. Maka dia beriman bahwa asal saya bisa menyentuh jubahnya aja, pasti saya akan sembuh. Dia sangat beriman kepada Tuhan Yesus. Dan seorang wanita yang sakit 12 tahun ini sudah kemana-mana mencari pengobatan. Ya, di sini dijelaskan bahwa dia sudah pergi ke berbagai tabib dan tidak mengalami sembuh. Ya. Tidak mengalami kesembuhan, ya, tidak mengalami kesembuhan, sudah berobat ke sana kemari, bahkan di sini dijelaskan bahwa hartanya sudah habis oleh karena sakitnya. Jadi begitu luar biasa penderitaan seorang wanita yang sakit pendarahan selama 12 tahun ini. Dan pada waktu itu seorang yang sakit pendarahan itu dikatakan pada waktu itu ya seorang yang najis. Seorang yang najis itu biasanya tidak bisa dia mendekat kepada guru, apalagi pada Yairus barangkali nggak bisa karena Yairus seorang budagama. Sementara si wanita ini sakit pendarahan. Bahkan pada waktu itu
Seorang wanita yang sakit pendarahan, dia tidur di tempatnya aja. Tempat tidurnya itu menjadi najis. Tetapi dia membenarkan diri oleh karena dia yakin bahwa Tuhan Yesus sanggup untuk menyembuhkan sakit pendarahannya itu. Dan ternyata benar. Seorang wanita itu menyentuh jubahnya. Dan seketika itu juga sembuhlah sakitnya. Maka langsung Tuhan Yesus menoleh dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Maka murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Ya nggak ada yang tahu, kata murid-muridnya. Maka ketika Tuhan Yesus mengatakan seperti itu, wanita itu pun ketakutan. Lalu memandang sekelilingnya untuk melihat yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut. Perempuan itu menjadi takut. Karena dirinya yang tadinya dianggap najis itu. Kemudian Tuhan Yesus bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Siapa yang menjamah aku? Maka perempuan itu menjadi takut dan gemetar di sini. Ayat 33. Ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, ya, tampil dan tersungkur di depan Yesus. Dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, ya, jadi apa yang sudah sembuh tadi, saya Tuhan Yesus yang menyentuh jubahmu. Dan dengan takut dan gemetar. Tetapi apa yang reaksi Tuhan Yesus? Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Luar biasa di sini. Tuhan Yesus tidak marah. Tuhan Yesus malah menjawab, menyebut, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Imanmu telah menyelamatkan engkau, menyembuhkan penyakitmu. Bapak Ibu, iman seorang wanita yang sakit 12 tahun, iman terhadap Tuhan Yesus telah menyembuhkan sakit penyakitnya. Nah, ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru. Nah, ketika terjadi percakapan dan seorang wanita yang sakit 12 tahun itu sembuh, saudara Yairus menghampiri. Yairus menghampiri, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Kemudian Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Wah, luar biasa ini Tuhan Yesus memberikan harapan kepada Yairus. Jangan takut, percaya saja. Kemudian Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara dari Yakobus. Ya. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan menatap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk dan berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut, menangis? Anak itu tidak mati, tetapi hanya tidur. Kemudian saudara-saudara Yairus dan orang-orang yang berkumpul di situ menertawakan Tuhan Yesus. Orang dia sudah mati,
Dia katakan hanya tidur. Nah, Bapak Ibu, kadang-kadang ketika kita sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Yesus, kita berpengharapan kepada Tuhan Yesus, kadang-kadang di sekeliling kita itu juga menertawakan kita, Bapak Ibu. Seperti persis yang terjadi di dalam di rumah Yairus ini. Ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa jangan takut, percaya saja. Kemudian dilanjutkan dengan anakmu hanya tidur, ya. Anak itu tidak mati, tetapi hanya tidur. Tuhan Yesus ditertawakan, Bapak Ibu. Tuhan Yesus ditertawakan. Nah, kadang-kadang iman kita terhadap Tuhan Yesus sudah ditertawakan. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, jangan takut, percaya saja. Maka tentunya kita juga, apabila kita ditertawakan oleh orang lain karena iman kita, karena pengharapan kita juga tidak harus menjadi lemah. Kita harus tetap menjadi kuat, Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian seketika itu juga Tuhan Yesus sampailah di rumah kepala rumah ibadat itu, mengatakan bahwa yang ada di sana tadi ketiga muridnya dan tentunya Yairus sendiri di rumahnya, dia masuk ke dalam kamar, dia mengatakan Talita kum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri, dan berjalan. Ketika Tuhan Yesus, bangunlah, maka anak itu langsung seketika itu juga bangkit, berdiri, berjalan. Bangkit, berdiri, berjalan. Dan bahkan nanti disuruh memberi makan, Bapak Ibu. Itu sungguh-sungguh yang tadinya semua orang mengatakan sudah mati. Ketika Tuhan Yesus sangat berkuasa, bangkit, berjalan, berdiri, bahkan diberi makan. Lalu apa yang terjadi di tengah-tengah suasana seperti itu? Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu mereka menyuruh mereka memberi anak itu makan. Nah, Bapak Ibu, di sini ada kuasa Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh menjawab pengharapan dari Yairus dan seorang wanita yang sakit selama 12 tahun. Kalau tadi anak Yairus berumur 12 tahun, kalau seorang wanita sakit selama 12 tahun. Bapak Ibu, ini dua masalah yang sangat berat, yang sungguh-sungguh Tuhan Yesus kuasai, yang sungguh-sungguh Tuhan Yesus berikan solusi, dan sungguh-sungguh Tuhan Yesus menyembuhkan. Nah, pelajaran apa di dalam firman Tuhan hari ini kepada kita? Saya yakin di dalam kita menjalani kehidupan ini, oma, opa, bapak, ibu juga mengalami persoalan yang sama di dalam kehidupan kita. Mungkin ada yang mempunyai persoalan sakit penyakit, tubuhnya lemah, atau mungkin masalah pekerjaan, masalah ekonomi, mungkin kekhawatiran terhadap masa depan anak. Banyak sekali persoalan-persoalan yang kita hadapi di dalam menjalani kehidupan ini. Namun percayalah bahwa Tuhan Yesus adalah pengharapan kita. Tuhan Yesus pasti akan memberikan solusi terhadap apa yang menjadi persoalan kita. Karena pengharapan kita adalah Tuhan Yesus. Ingat bahwa pengharapan itu berasal dari kata harapan, berasal dari kata keinginan. Ingat bahwa pengharapan itu adalah sebuah sikap optimis, bahwa pengharapan itu adalah meyakini akan janji-janji Tuhan, bahwa janji itu akan terjadi, akan digenapi oleh Tuhan. Ingat, di dalam perjanjian lama,
janji Tuhan terhadap Abraham yang menjanjikan bahwa engkau akan mempunyai keturunan yang sangat banyak seperti bintang di langit dan pasir di laut. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, Abraham belum menerima hal itu. Setelah sekian puluh tahun, ternyata benar. Tuhan Yesus menepati janjinya, walaupun sudah sekian tahun. Demikian juga kita, Bapak Ibu. Kadang-kadang seolah persoalan hidup kita itu seolah-olah kok tidak selesai. Kok lama ya? Kita sudah berdoa kok lama ya persoalan itu nggak selesai. Tetapi yakinlah, kalau pengharapan kita terhadap Tuhan Yesus, sungguh-sungguh kita imani, kita harus tetap bertekun akan pengharapan itu. Pasti Tuhan Yesus akan memberikan solusinya, akan memberikan jawabannya. Nah, Bapak Ibu, firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kepada kita bahwa kita harus kuat. Di dalam sakit pun kita tetap harus punya pengharapan terhadap Tuhan Yesus. Di dalam kesulitan ekonomi pun kita juga harus tetap tidak takut. Seperti Yairus yang anaknya hampir mati itu. Dia tetap mengimani dan ternyata dia hidup. Kematian pun tidak menjadi sumber ketakutan bagi kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu, marilah kita tetap beriman kepada Tuhan Yesus, berpengharapan kepada Tuhan Yesus. Kalau tadi di awal saya ibaratkan bahwa pengharapan itu seperti jangkar dalam sebuah kapal, maka pengharapan kita kepada Tuhan Yesus harus juga terikat erat, kuat, sebagaimana jangkar terikat kuat pada kapal. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu, marilah kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang sungguh mengasihi kami bersyukur karena Tuhan telah menolong, memimpin, menyertai kami pada ibadah pada saat ini. Tuhan Yesus,
kami hendak menaikkan doa-doa syafaat kami ya Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk pergumulan setiap keluarga, khususnya para lansia kami yang hadir pada kebaktian saat ini. Tuhan, bila Tuhan menolong menyertai kami, setiap pergumulan di tengah-tengah keluarga kami, Tuhan menolong menyertai dan memberkati kami bahkan menyelesaikannya. Sehingga kami benar-benar merasakan cinta kasih Tuhan. Ya Tuhan Yesus, saat ini kami juga berdoa secara khusus untuk pergumulan masing-masing keluarga jemaat di GKI Jati Asih. Ya Tuhan, tolonglah ya Tuhan, setiap keluarga biarlah Tuhan berkati, Tuhan tolong, Tuhan sertai, sehingga semua keluarga jemaat GKI Jati Asih sungguh-sungguh merasakan cinta kasih Tuhan dengan pertolongan Tuhan, dengan pimpinan Tuhan, di dalam menyelesaikan setiap persoalan-persoalan di tengah-tengah keluarga. Tuhan Yesus, saat ini juga kami berdoa untuk GKI Jati Asih ya Tuhan. Secara umum kami berdoa untuk jemaat GKI Jati Asih. Kami juga berdoa untuk gerejamu di tempat ini Tuhan. Khususnya untuk pendeta kami, Pendeta Budiningrum Sani Nurwidya. Berkatilah ya Tuhan. Pimpinlah dia dalam melayani, sehingga sungguh-sungguh dapat melayani Tuhan dengan penuh hikmat. Kami berdoa untuk semua majelis jemaat GKI Jati Asih. Ya Tuhan Yesus, tolonglah ya Tuhan. Setiap jemaat yang telah Tuhan percayakan, biarlah dapat sungguh-sungguh melayani, dengan hati yang sungguh melayani, dan dengan hati yang sungguh-sungguh untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk setiap pengurus bidang dan komisi, semua yang ada di GKI Jati Asih ya Tuhan. Biarlah Tuhan pimpin, Tuhan sertai. Biarlah dia juga sungguh-sungguh untuk melayani di GKI Jati Asih ya Tuhan. Sehingga semuanya dapat merasakan cinta kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Jemaat-Mu dapat merasakan setiap pelayanan yang terjadi di GKI Jati Asih. Ya Tuhan Yesus, saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, teman-teman kami yang saat ini sedang mengalami sakit ya Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Sumartini Sihite, kami berdoa untuk Dr. Aurelia Sibuea, Bapak Budiman Gultom, untuk Bapak Evet Palenkahu, Ibu Paulina Harkat, Opali, Opa Joni Kale, Bapak Indro Lukito, Ibu Sri Wayuning, Oma Rosdartipe, Ibu Asmani, Ibunda dari Bapak Kosim, Ibu Ani Harwiyati, Ibu Margareta Sri Udari, istri Bapak Ferry Marunduri, Ibu Ratih Suryandari, Ibu Sudarwati Surono, ibunda dari Ibu Ratih Suryandari yang kena sakit COVID-19, Saudara Bintang yang ada gejala tipes, dan Bapak Immanuel, Ibu Ratna, Ibu Noviani, dan anak Alea, Ibu Diah, dan Bapak Rubin. Ya Tuhan Yesus, nama-nama yang sudah kami sebut ini tadi sedang mengalami sakit ya Tuhan. Biarlah Tuhan jamah satu demi satu. Tuhan sembuhkan, Tuhan beri kesehatan, sehingga semua yang kami sebut ini tadi sungguh-sungguh merasakan cinta kasih Tuhan, dapat mendapatkan kesehatan, dan akhirnya dapat melakukan aktivitas sehari-hari seperti sedia kala. Tuhan Yesus, kami juga mengucap syukur atas saudara-saudara kami yang sudah mengalami kesembuhan dan sekarang sedang bergumul untuk terapi agar dapat mengalami kesembuhan yang maksimal, kesembuhan yang total ya Tuhan. Kami berdoa untuk Penatua Sunu dalam proses pemulihan.
Kami berdoa juga untuk diri kami tentang proses pemulihan mata kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Anita, Bapak Danang, Ibu Tiara, Oma Ama Ambah. Tuhan Yesus, saudara kami ini sudah mengalami kesembuhan dan sekarang sudah mengalami perbaikan dan masih berusaha agar dapat sembuh dengan total. Berkatilah ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami bersyukur karena ibadah pada hari ini sudah berlangsung dengan baik. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa, doa Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Oma, Opa yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita menerima berkat yang dari Tuhan. Allah Bapa kita dalam Kristus Yesus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga, sebab Dia telah memilih kita supaya kita hidup kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ia telah menentukan kita dari semula untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin.